Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki dan rekan saya Bagas Tio ingin mempresentasikan hasil proyek yang kami buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan login terlebih dahulu. Ini kode activity login XML-nya terdapat linear layout untuk layoutnya, lalu satu text field untuk tulisan login, lalu edit text untuk memasukkan email, lalu edit text yang kedua untuk masukin password. Lalu satu button untuk login, klik loginnya. Selanjutnya kode untuk login activity-nya seperti ini. Di sini ada untuk mendefinisikan variabel-variabel, edit text, html, password, button login, lalu database helper. Eh, Selanjutnya ini views-nya dulu, lalu ini database helpernya, lalu ngeset logic untuk login button ya seperti ini. Langsung aja dicoba ketika passwordnya kosong dan emailnya kosong, ada pop up email dan password mohon diisi. Kalau eh, jika salah satu email atau password salah, maka ada pop up juga email dan password salah. Jika benar, login berhasil, ada pop upnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tambah atau update pada data obat. Ini untuk activity XML-nya. Ini kodenya menggunakan relative layout. Lalu ini ada widget constraint layout. Lalu di dalamnya ada text view untuk menampilkan tambah atau update data obat. Lalu membuat container scroll view. Lalu tambahin linear layout. Lalu ada card view untuk input name. Seperti ini ada satu text view, edit text. Selanjutnya untuk card view untuk input price. Lalu card view untuk input quantity sama, lalu satu button untuk save dan button button navigationnya untuk ininya. Selanjutnya di add activity di sini mendefinisikan kayak button navigation view, edit text, button, database helper sama kayak tadi. Lalu di sini setup buttonnya, navigationnya seperti ini. Lalu untuk inputnya, lalu ini logic ketika di save-nya. Dicoba, langsung kita coba aja. Ya, ini produk save, maka akan tampil di halaman daftar obat. Oh ya, ini database helper kelasnya berisi tentang kayak tabel obat, tabel checkout,
tabel user, dan ini untuk membuat tabel tabel ya, ini untuk tabel obat, ini untuk tabel checkoutnya, ini untuk tabel usernya. Sini saya pakai user secara dinamis untuk login, lalu ini di on upgrade untuk menghapus menghapus tabel jika ada. Nah, ini untuk menginputkan atau mengupdate produknya, logik logiknya ini untuk mengambil semua produk, lalu untuk ngecek out, lalu ini untuk delete produk, lalu ini untuk check out item, untuk biar nanti nampilin item apa yang di check out. Itu ini untuk menghapus nanti yang di check out ketika ditekan button check outnya, lalu update stock, lalu ini untuk ngecek user saat login. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Bagas Tio. Bu. Baik, di sini saya akan melanjutkan eh, mengenai eh, untuk menu yang ada di home dan menu checkout. Oke, mungkin sedikit reminder terlebih dahulu. Eh, itu jika kita melakukan add data dan di sini misalnya kita tambahkan obat baru, misalnya nama obatnya eh, paracetamol, enter price-nya 2.000 dan kuantitinya 10. Kita simpan. Oke, sudah ada notifikasi dan di home. Nah, dia ada eh, sudah tampil di bawah yang data pertama. Oke, mungkin selanjutnya itu di sini untuk menghapus data itu kita bisa slide ke kiri. Oke, di sini akan muncul pop-up. Apakah Anda yakin ingin hapus data? Jika ya akan terhapus, jika tidak, datanya tidak akan terhapus. Dan ada satu fitur lagi yaitu untuk tambah ke keranjang. Jadi misal kita klik sekali di sini dan lihat di checkout, nah maka di sini akan eh, datanya akan tambah. Karena kemarin coba tambah Paramex, oh, nah, karena tambah Paramex jadi di sini ada dua data. Misal kita tambah satu lagi, nah ini jadi dia akan tambah langsung dikali dua dan totalnya langsung dikalkulasikan. Oke, ini akan eh, kita bahas nanti. Oke, sekarang kembali ke home. Oke, dan coba tambah satu data lagi buat untuk sampel. Eh, Misalnya, oke, Ultra Flu dengan harga 3.000 dan kuantitinya 4. Oke, di sini sudah tampil di paling bawah. Dan kalau kita swipe ke kiri atau ke kanan, nah seperti tadi akan memunculkan pop-up konfirmasi untuk hapus datanya atau tidak. Jika iya, nah dia akan menampilkan data berhasil dihapus. Oke, itu mungkin untuk di home-nya ada beberapa fitur seperti swipe ke kiri atau ke kanan untuk menghapus dan tombol untuk
masukkan ke keranjang. Oke, kalau dari sisi UI-nya, itu dia ada di sini, ada di layout, ada di activity home. Nah, di activity home di sini ada ini untuk header-nya, daftar obat. Oke, lalu di sini ada linear layout. Di sini linear layout dia ambil dari Jet Recycle View. Nah, ini untuk navigation bottomnya. Oke, lalu kita cek untuk di home activity. Nah, di sini ini untuk home activity-nya ada beberapa global variabel untuk list-listnya. Di sini ketika eh, halamannya itu di create atau dibuat, ini untuk inisialisasi data, ini untuk setup button navigasi bar-nya. Lalu di sini ada untuk eh, swipe. Jadi ketika kita eh, ingin menghapus data harus swipe ke kiri atau ke kanan. Oke, di sini sama ini untuk swipe-nya, untuk handle swipe. Oke, di sini ada load data untuk data ketika pertama kali dipanggil. Nah, di sini ada delete, uh, delete confirmation dialog. Jadi ini untuk pop-up-nya ketika sudah di swipe. Nah, ini untuk pesannya, ini untuk alert-nya. Di sini untuk uh, button ketika dihapus. Jadi dia akan memanggil database helper dengan fungsi delete product. Yang diambil adalah ID-nya. Nah, lalu di sini ada untuk adapter untuk pesan data berhasil dihapus. Lalu di sini jika tidak, berarti tidak akan diapa-apakan. Oke, ini untuk alertnya. Lalu di sini untuk mengambil datanya, kan data akan dibersihkan dulu. Lalu akan mengambil semua data produk atau data obat. Nah, di sini menggunakan kursor. Oke. Nah, ini untuk looping datanya. Ini untuk notifikasi data sudah berubah. Nah, ini ketika data sudah diubah, maka, maka akan load mengambil datanya lagi untuk diperbarui. Nah, untuk home activity ini dia ada uh, relasi untuk menampilkan list-listnya itu dia ada menggunakan yang namanya item obat. Nah, ini adalah untuk tampilan yang untuk list per itemnya itu dia ada di obat adapter. Nah, itu tadi relasinya dengan home activity. Kita coba kita batas aktivitas. Ini untuk obat adapternya. Ini ketika eh, di-create, ini untuk ketika diklik button untuk masuk ke keranjang. Nah, ini. Nah, dia akan mengambil data ID-nya dan stoknya akan dikurangin satu. Nah, ini akan menambahkan ke checkout. Ini untuk eh,
menampilkan di setiap inputannya agar menjadi dinamis. Oke, jadi untuk obat adaptor juga ada relasi ke obat. Nah, ini untuk inisial datanya. Di sini ada untuk atribut obat itu ada ID, nama, harga, dan stok. Nah, ini untuk inisial datanya dan ini untuk eh, getternya untuk set stok lagi ketika nanti sudah di check out. Oke, itu untuk yang di home activity untuk di menu home. Lalu pindah ke menu check out. Nah, di menu check out ini eh, untuk fiturnya yaitu ada ketika kita klik bayar sebelum dimasukkan harganya itu akan menampilkan validasi untuk memasukkan jumlah pembayaran. Lalu jika yang kita bayarkan kurang, misal dari harga 6.000 kita hanya membayarkan 1.000, nah ini tidak bisa karena sudah ada validasinya. Lalu kita bayarkan sesuai harganya, misal 10.000, jadi ada kembalian 4.000. Klik, oke, pembayaran berhasil. Untuk harganya menjadi 0 dan listnya sudah hilang. Coba cek ke, nah ini karena tadi untuk Paramex stoknya 8 karena sudah dibeli satu jadi tinggal 7. Untuk paracetamol juga sudah berkurang 2 karena tadi mengambil datanya itu 2. Oke, itu dari sisi aplikasinya. Sekarang kita review untuk kodenya. Oke, untuk kodenya sendiri di sini untuk UI-nya ada di activity checkout. Nah, ini untuk eh, navigation bar-nya, untuk ya untuk nav bar-nya. Lalu di sini untuk ini ada linear layout, ini untuk view yang ada di dalam, yang di bagian atas untuk list obatnya. Coba sambil kita tambahkan biar terlihat. Paracetamol. Nah ya, ini untuk yang paracetamol yang di atas. Lalu ada linear layout, ini untuk layout untuk harga, total harga. Lalu di sini ini ada inputan jumlah pembayaran. Lalu di sini ada linear layout untuk kembalian dan ini untuk eh, bayarnya dan ini untuk bottom navigation bar. Oke, itu untuk yang di activity checkout-nya. Kita coba ke logiknya untuk activity checkout ada di checkout activity. Nah, ini untuk checkout activity-nya ini ada global variable. Oke, lalu di sini eh, ketika halamannya itu dibuat, ketika on create, nah ini eh, untuk bottom navigation bar-nya. Nah, lalu ini untuk initial value untuk seperti masukkan harga, ini total dan kembalian. Nah, ini untuk inisialnya, untuk database-nya, ini untuk list datanya. Nah, ini untuk checkout item adapter, ini nanti untuk eh, list obat apa saja yang sudah masuk ke keranjang. Di sini ada beberapa fungsi tambahan seperti load checkout item, ini untuk mengambil semua data dari keranjang, dan ini untuk setup pembayaran kalkulasi. Jadi untuk eh, kembalian nanti itu akan dinamis ketika
memasukkan 1.000 maka untuk kembaliannya akan minus 1.000 dan misal eh, lebih dari 2.000 maka akan kembaliannya sesuai dengan total harga dikurangi yang dibayarkan. Oke. Dan untuk setup pehebatan ini untuk ketika membayar. Saya langsung ke pertama untuk load checkout items. Di sini ada kursor database helper, get checkout item. Ini untuk mengambil semua datanya. Di sini sama ini untuk inisial inisial inputannya. Seperti di sini dapat kita lihat untuk ada untuk ID untuk mainnya ada paracetamol, ada price-nya di sini 2.000 dan kuantitinya itu satu. Oke, itu. Nah, di sini ini ada untuk total. Jadi ini akan dijadikan total harga. Nah, di sini untuk formattingnya baru menjadi total harga dari semua tabel keranjang. Ini untuk setup payment calculation. Di sini ada fungsi-fungsinya. Untuk calculation change-nya ketika kita mengetikkan 1.000 atau 2.000, dia akan diproses di sini. Untuk logiknya, payment amount dikurangi total price. Nah, nanti ini akan menjadi nilai kembalian di sini. Ini ketika tidak ada datanya atau ada error, maka akan menampilkan RP0. Lalu untuk setup pay button, ini ketika dilakukan pembayaran, ini validasi ketika datanya kosong. Ini untuk validasi ketika pembayarannya kurang. Oke, lalu ini ada proses pembayaran, jadi ini akan di looping untuk update stok stok pada tabel produknya. Ini database-nya akan di untuk database untuk tabel keranjang saya akan dihapus semua datanya agar menjadi kosong. Nah, setelah menjadi kosong maka eh, akan mengambil lagi load checkout item untuk membersihkan datanya dan untuk eh, payment amount-nya ini akan di reset dan change amount-nya akan di reset lagi menjadi 0. Nah, itu. Nah, untuk checkout activity ini dia ada relasi ke checkout item adapter. Nah, untuk checkout item adapter sendiri kurang lebih seperti ini. Di sini ada inisial variabel. Nah, di sini ada ketika on create holder. Jadi ketika di create eh, di create tampilannya. Lalu di sini ada get item count untuk mengambil totalnya dan di sini ini adalah view. Di mana view ini diambil dari item checkout. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini karena hanya kosong karena dia hanya menampilkan nama dan teks dan ini berupa dinamik. Kalau untuk kodenya sendiri, nah kurang lebih seperti ini. Dia hanya linear layout, ada berisi text view dan text view untuk nama dan price. Karena tadi untuk yang di price ini dia dikalikan dengan stok jadi gabung jadi satu. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan sedikit untuk check out item per itemnya itu bentuknya kurang lebih seperti ini, hampir sama dengan yang di obat. Ada ID, name, price, dan quantity. Oke.
mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Eh, untuk aplikasi apotik sederhana ini, kurang lebihnya eh, mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.